Belajar bersama. Damai Karya 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian semua hari ini? Hari ini kita akan belajar pelajaran pendidikan Pancasila. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kalian bisa duduk yang rapi dan menonton video ini dengan baik. Kalian juga bisa siapkan buku dan alat tulis untuk mencatat materi-materi yang penting pada pembelajaran pendidikan Pancasila pada hari ini. Baik, hari ini kita akan belajar materi penerapan nilai-nilai Pancasila. Nah, jadi dalam bab ini kita akan mempelajari lebih dalam mengenai Pancasila. Nah, pembahasan tersebut ada meliputi sejarah lahirnya Pancasila, kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia, nilai-nilai Pancasila, dan cara menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tapi untuk video kali ini kita akan belajar mengenai sejarah lahirnya Pancasila terlebih dahulu. Jadi kita akan mempelajari materi itu dulu ya, sejarah lahirnya Pancasila. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang Pancasila ini, coba kira-kira kalian perhatikan kelas kalian nih. Apakah di kelas kalian itu ada lambang negara yaitu burung Garuda? Nah, coba kalian ingat-ingat dan kalau kalian ada di kelas saat ini, coba kalian perhatikan di kelas kalian. Apakah ada burung Garuda di kelas kalian yang terpajang di dinding kelas? Nah, biasanya burung Garuda itu diletakkan di depan kelas ya. Tepatnya biasanya tuh di atas papan tulis dan diapit foto presiden dan wakil presiden. Nah, di dada burung Garuda ini terdapat gambar atau lambang dari 5 sila Pancasila. Jadi kelima sila dalam Pancasila ini menjiwai setiap aspek kehidupan bangsa Indonesia. Nah, itulah sebabnya Pancasila disebut sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia. Nah, lalu gimana sih sejarah lahirnya Pancasila ini? Nah, Pancasila kan adalah ideologi bangsa Indonesia yang tidak terbentuk begitu saja tanpa adanya perjuangan di masa lalu oleh para pahlawan kita ya. Jadi Pancasila dibentuk dengan sejarah yang begitu panjang, dimulai dari tahun 1942 hingga tahun 1945. Jadi pada saat itu bangsa Indonesia sedang dikuasai oleh Jepang. Jadi saat itu Indonesia sedang dijajah gitu ya oleh bangsa Jepang. Nah, rakyat Indonesia saat itu tentu saja tidak tinggal diam, tetapi terus berusaha untuk melakukan perlawanan terhadap penjajahan Jepang yang terjadi saat itu. Nah, perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia ini karena sebelumnya bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Nah, jadi perlawanan ini tuh dilakukan ya oleh bangsa Indonesia karena sebelumnya juga Indonesia kan sudah dijajah oleh beberapa bangsa asing seperti Spanyol, Portugis, Inggris, dan yang paling lama itu Belanda ya. Jadi ketika penjajahan Jepang nih, rakyat Indonesia sudah mulai bersatu untuk bersama-sama melakukan perlawanan terhadap penjajahan Jepang ini. Jadi ketika Jepang menjajah Indonesia, rakyat Indonesia sudah lebih siap untuk melakukan perlawanan. Nah, jadi dulu ketika penjajahan bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda, itu perlawanan bangsa Indonesia juga sudah melawan ya, tapi saat itu masih bersifat kedaerahan. Tapi ketika penjajahan Jepang ini berlangsung, itu masyarakat Indonesia itu sudah mulai bersatu. Mereka sudah mulai berunding bersama gitu. Jadi sifat perlawanannya itu sudah bukan berdasarkan daerah lagi, tapi sudah berdasarkan atas nama bangsa Indonesia. Mereka sudah mulai bersatu untuk bersama-sama melakukan perlawanan kepada penjajahan bangsa Jepang saat itu. Nah, kira-kira gimana sih penjelasan tentang penjajahan masa Jepang itu? Jadi, perlawanan rakyat Indonesia terhadap para penjajah karena merasakan penderitaan selama dijajah oleh bangsa lain,
yang mana itu waktunya sangat lama sekali penjajahan itu, baik Belanda maupun Jepang. Nah, bangsa penjajah memperlakukan rakyat Indonesia dengan sangat kejam, sangat keji ya. Perlakuan tidak baik tersebut terlihat dalam kerja paksa. Jadi rakyat Indonesia dipaksa untuk bekerja keras tanpa upah dan tidak mendapatkan makanan yang layak, tapi mereka terus-terusan disuruh bekerja ya, tapi tidak diberi upah, terus juga diperlakukan dengan tidak layak, tidak diberikan makanan juga yang layak, sampai banyak rakyat Indonesia yang saat itu meninggal karena perlakuan kejam penjajahan pada saat itu. Nah, pada masa penjajahan Belanda itu kerja paksa disebut dengan kerja rodi. Adapun pada masa penjajahan Jepang, kerja paksa itu disebut sebagai romusha. Nah, kerja paksa tersebut itu menyebabkan banyaknya rakyat Indonesia yang menjadi korban. Nah, rakyat Indonesia terus melakukan perlawanan terhadap Jepang. Tujuannya apa sih? Jadi tujuannya agar bangsa Indonesia dapat terlepas dari penindasan oleh bangsa lain, khususnya Jepang saat itu. Nah, perlawanan tersebut dilakukan selama 3,5 tahun. Selama itu pula banyak yang telah dikorbankan oleh rakyat kita, rakyat Indonesia, baik materi maupun nyawa. Namun itu semua tidak menyurutkan perlawanan rakyat Indonesia. Jadi sejak awal Jepang menjajah Indonesia itu untuk mendapatkan bantuan dalam Perang Asia Timur Raya. Jadi saat itu Jepang juga sedang perang ya. Nah, Jepang mulai datang ke Indonesia itu tujuannya untuk mencari tentara lain gitu. Jadi rakyat Indonesia itu dimanfaatkan oleh Jepang sebagai tentara yang membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Selain itu, kekayaan sumber daya alam Indonesia juga merupakan jaminan bagi Jepang sebagai bahan bakar peralatan perangnya. Nah, kemudian itu kan materi mengenai penjajahan Jepang ya. Kemudian kita berlanjut ke saat janji kemerdekaan yang diberikan oleh Jepang saat itu. Jadi pada tahun 1944, Jepang itu menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa kita saat itu. Janji tersebut disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Kuniaki Koiso. Nah, hal tersebut dilakukan agar rakyat Indonesia tidak melakukan perlawanan lagi terhadap Jepang. Jadi tujuan Jepang lainnya agar Indonesia mau membantunya dalam Perang Asia Timur Raya. Nah, ada beberapa hal yang dilakukan oleh Jepang untuk rakyat Indonesia. Yang pertama, Jepang mengizinkan pengibaran bendera merah putih di kantor-kantor pemerintahan. Kemudian Jepang juga memperbolehkan rakyat Indonesia untuk memakai bahasa Indonesia dan menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi di samping bahasa Jepang. Dan Jepang juga secara terbuka menjanjikan kemerdekaan bagi rakyat Indonesia. Jadi berdasarkan janji Perdana Menteri Kuniaki Koiso tersebut, dibentuklah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPU PKI atau dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbi Kosakai. Nah, pembentukan BPU PKI sendiri bertujuan untuk lebih fokus dalam menyelidiki apa saja sih usaha-usaha yang dibutuhkan untuk mencapai Indonesia merdeka gitu. Nah, BPU PKI ini dipimpin oleh Rajiman Wedyo Diningrat dan beranggotakan sebanyak 67 orang. Nah, mayoritas anggotanya adalah orang Indonesia asli ya. Nah, kira-kira gimana sih proses sidangnya BPU PKI itu? Nah, jadi pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945, BPU PKI ini menggelar sidang yang pertama. Nah, dalam sidang tersebut dibahas tentang bentuk negara Indonesia. Selain itu juga merumuskan dasar negara yang akan digunakan oleh negara Indonesia. Nah, dalam sidang tersebut seluruh anggota BPU PKI menyepakati bentuk negara Indonesia, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, dalam sidang pertama BPU PKI ini ada 3 tokoh nih. 3 tokoh yang juga merupakan anggota BPU PKI ini mengusulkan rumusan dasar negara Indonesia. Nah, ketiga tokoh tersebut adalah Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Nah,
Yang pertama nih ada Muhammad Yamin. Muhammad Yamin menyampaikan rumusan dasar negara Indonesia pada tanggal 29 Mei 1945. Nah, isi dari rumusan dasar negara yang disampaikan oleh Muhammad Yamin itu yang pertama, peri kebangsaan, dua, peri kemanusiaan, tiga, peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Nah, itu usulan yang diberikan oleh Muhammad Yamin. Kemudian ada usulan yang diberikan oleh Supomo. Nah, Supomo itu menyampaikan rumusan dasar negara Indonesia pada tanggal 31 Mei 1945. Nah, rumusan dasar negara oleh Supomo itu diberi nama Dasar Negara Indonesia Merdeka, yang mana isi rumusan dasar negara yang disampaikan oleh Supomo adalah yang pertama, persatuan, kedua, kekeluargaan, tiga, kesinambungan atau keseimbangan lahir batin, empat, musyawarah, dan lima, keadilan rakyat. Nah, selain Muhammad Yamin dan Supomo, Soekarno juga ikut menyampaikan usulan untuk rumusan dasar negara Indonesia nih. Nah, Soekarno itu menyampaikan rumusan dasar negara Indonesia pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, beliau itu, Soekarno ini memberikan nama rumusan tersebut dengan sebutan Pancasila. Nah, isi rumusan dasar negara Indonesia yang disampaikan oleh Soekarno pada saat itu adalah yang pertama, kebangsaan Indonesia, yang kedua, internasionalisme atau kemanusiaan, tiga, mufakat atau demokrasi, empat, kesejahteraan sosial, dan lima, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, Soekarno menyampaikan rumusan dasar negara yang disebut sebagai Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Oleh karena itu, pada tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Itu 1 Juni ya, hari lahirnya Pancasila. Nah, untuk merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, dibentuklah panitia yang beranggotakan 9 orang yang kemudian disebut sebagai Panitia 9. Nah, Soekarno sebagai penggagas Pancasila kemudian menjadi ketuanya nih. Jadi Soekarno saat itu sebagai penggagas Pancasila akhirnya ditunjuk sebagai ketua dari Panitia 9 ini. Nah, Panitia 9 ini mengadakan sidang pada tanggal 22 Juni 1945 yang kemudian menghasilkan Piagam Jakarta, yang mana Piagam Jakarta ini berisi rumusan dasar negara Indonesia. Nah, rumusan dasar dari Piagam Jakarta ini apa saja sih? Jadi yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini rumusan Pancasila pada Piagam Jakarta saat itu ya. Ini sudah mirip ya dengan Pancasila yang sekarang kita ketahui ya. Bedanya ada di sila pertama tuh. Kalau sila pertama menurut Piagam Jakarta ini kan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kalau Pancasila kita yang sekarang kan yang pertama kan ketuhanan yang Maha Esa gitu. Jadi bedanya ada di sila pertama ini ya. Nah, jadi pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945, jadi BPUPKI ini resmi dibubarkan dan diganti dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, atau dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbi Inkai. Nah, sidang PPKI yang pertama ini menghasilkan perubahan rumusan dasar negara Indonesia yang kemudian disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Jadi satu hari ya setelah kemerdekaan kita, tanggal 17 Agustus 1945. Nah, rumusan Pancasila atau Pancasila yang telah ditetapkan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 ini, yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab,
3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ini sudah fix Pancasila kita yang sekarang ya, setelah ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 ini. Nah baik, begitu saja materi kita untuk hari ini tentang sejarah lahirnya Pancasila. Jadi dulu tuh langkah-langkahnya tuh banyak ya. Jadi Pancasila tidak lahir, tidak muncul begitu saja, tapi melalui beberapa rumusan dari 3 tokoh tadi, kemudian masih terjadi perdebatan-perdebatan. Tapi akhirnya tetap Pancasila tetap lahir dan menjadi dasar negara kita, ideologi bangsa Indonesia. Baik, segitu saja materi kita pada hari ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak materi hari ini dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.